Shalom Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada. Senang sekali pada hari ini kembali kita boleh beribadah. Meskipun kita beribadah secara online, dilakukan di rumah atau di tempat masing-masing, tapi kita percaya Tuhan tetap hadir dan melawat setiap kita. Untuk itu marilah kita beribadah dengan sikap hormat kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kita, penyembahan kita, serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selanjutnya mengenai persembahan. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke gereja unit masing-masing, atau Bapak Ibu juga dapat melakukan memberikan persembahan melalui mengumpulkan persembahan melalui amplop-amplop persembahan yang selanjutnya dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim pelayan yang bertugas dengan baik pada hari ini, sehingga kita boleh melaksanakan ibadah juga dengan baik. Warta yang terakhir, pada hari ini firman Tuhan dilayani oleh penginjil Yuda Tangkudung dan ibadah dipimpin oleh penginjil Vera Erahura sebagai worship leader. Mari persiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Shalom. Salam damai kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan Tuhan. Dan kita ada pada hari ini karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Dengan posisi tetap berdiri, kita bersama-sama mengagungkan Tuhan kita dengan pujian, kemuliaan, dan hormat. Puji Tuhan bersorak umatmu.
bersama-sama berdoa. Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan kepada Engkau, sungguh hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Allah kami yang terus menolong dan menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena segala kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk menghadap, untuk memuji Engkau saat ini Bapa, karena banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, Tuhan ampuni kami. Kami rindu Tuhan melayakkan kami, memakai kami untuk bisa mempermuliakan Engkau pada hari ini ya Bapa. Bahkan juga kami percaya ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, mungkin banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami, banyak hal yang menjadi ketakutan kami. Kami rindu Tuhan, berikan kami kekuatan. Bahkan ketika kami memuji Engkau, berelasi dengan Engkau saat ini, biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan ayat penuntun yang menjadi ayat penuntun di dalam ibadah ini, terambil dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita kembali bahwa setiap orang yang benar tidak akan pernah dibiarkan goyah, melainkan kita tetap kokoh di dalam anugerahnya. Oleh karena itu mari kita tetap menyembah Tuhan kita dan tetap bersandar kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
dipersilakan duduk. Sungguh luar biasa cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita memuji Tuhan, itu adalah sukacita yang sangat besar di dalam kehidupan kita yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kita menaikkan satu pujian ini, biarlah ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus yang sungguh-sungguh bersukacita untuk mengagungkan Allah kita. Anggur baru. Kita naikkan pujian ini dengan tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah urapannya yang ajaib itu memulihkan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, saya bersama-sama mengundang kita untuk kembali bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita yang percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Yuda Tangkudung dengan tema menghadapi kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Nah saudara, meskipun banyak sekali ketakutan, banyak kekhawatiran di tengah-tengah dunia ini, tetapi ada Tuhan yang selalu menolong, menopang dan juga menyertai kehidupan kita. Kita siapkan hati kita dengan pujian tiang awan dan tiang api. Shalom saudara, izinkan saya menyapa pada rekan-rekan setiap unit-unit Gereja Kristen Kalam Kudus yang mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua, dan secara khusus kepada jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang boleh
mengikuti kebaktian umum online pada saat ini. Mari kita sekali lagi menundukkan kepala, kita merendahkan diri, kita akan meminta pimpinan Tuhan dalam perenungan firman. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami melihat akan begitu banyak kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan masuk ke dalam perenungan firman-Mu. Tuhan, jamah kami. Tuhan, tolong kami. Dan biarlah sekali lagi di dalam perenungan firman-Mu, kami sekali lagi mendapatkan anugerah, lawatan daripada Engkau, yang menegur kami, yang menguatkan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. LAI memberikan judul hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, tema pada hari ini berbicara tentang menghadapi kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika berbicara tentang khawatir, menurut saya setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya perasaan khawatir. Atau bisa dikatakan bahwa setiap kita manusia bisa mengalami yang namanya perasaan khawatir. Nah, saudara, ada banyak faktor yang bisa membuat manusia itu menjadi khawatir. Salah satunya, saudara, manusia bisa merasakan khawatir melalui apa yang dia miliki atau dia punyai. Melalui kekayaannya, melalui apa yang dia punya, keluarga, pasangan. Orang bisa merasa khawatir dengan apa yang dia punya atau dia miliki. Demikian pun sebaliknya, saudara.
Orang juga bisa merasa khawatir dengan apa yang tidak dia miliki di dalam hidupnya. Baik itu tua, baik itu muda, baik itu kaya, baik itu miskin. Baik itu yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Baik itu yang punya posisi maupun yang posisinya di bawah. Baik orang-orang yang tidak percaya maupun orang percaya. Pasti pernah merasakan perasaan khawatir atau bisa mengalami khawatir. Belum lagi saudara, akhir-akhir ini di tengah-tengah situasi dunia saat ini yang menunjukkan ketidakpastian, walaupun memang benar bahwa hidup itu tidak pasti, tetapi saudara, saat ini membuat banyak orang yang merasa tidak pasti, gelisah dengan situasi. Secara ekonomi, orang ketika melihat, aduh kapan ekonomi ini bisa stabil? Orang mulai berpikir tahun depan bisa berjalan nggak ya? Tahun depan aman nggak ya? Belum lagi saudara, ketidakpastian dari segi kesehatan. Sehingga saudara mungkin akhir-akhir ini setiap kita sedang dibebani oleh perasaan khawatir. Atau kalau jauh lebih dalam, mungkin saat ini setiap kita yang mengikuti kebaktian ini sedang duduk, tetapi hati dan pikiran kita sedang terbelenggu oleh perasaan khawatir ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedang menghadapi perasaan khawatir, maka bagaimana caranya kita menghadapi kekhawatiran itu dengan benar? Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan khawatir menghadapi kekhawatiran kita bersama dengan Tuhan. Caranya yang pertama, saudara, yaitu kita memperhatikan pemeliharaan Tuhan. Saudara, perikop yang kita baca pada saat ini ya dimulai dengan frase karena itu. Saudara, ini ingin menunjukkan bahwa perikop ini atau kalimat ini merupakan kelanjutan atau berkesinambungan dengan perikop sebelumnya atau perikop yang ada di atas. Nah, saudara, perikop sebelumnya itu Yesus sedang melakukan pengajaran kepada para pendengarnya agar supaya mereka tidak mengumpulkan harta di bumi. Kenapa, saudara? Karena kalau mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan menghancurkannya, dan perampok akan mencurinya. Melainkan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka untuk mengumpulkan harta di sorga, yang artinya adalah Yesus sedang ingin mengajar kepada mereka untuk mengabdikan diri mereka, hidup mereka seutuhnya hanya kepada Allah, mengabdikan fokus hidup mereka hanya kepada Allah, kepada Kristus, dan bukan kepada mamon atau kekayaan. Nah, saudara, ketika Yesus sedang memberikan pengajaran kepada mereka, apakah Yesus tidak mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka? Saudara, perikop ini merupakan rangkaian khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Di mana, saudara, kalau kita melihat
Para pendengar ketika Yesus memberikan pengajaran khotbah di bukit, hampir sebagian mereka adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang secara kehidupannya mengalami berbagai macam kesulitan, mengalami berbagai macam kondisi yang berat. Sehingga saudara, Yesus ketika memberikan pengajaran kepada mereka, Yesus itu tahu dengan benar, tahu dengan jelas apa yang dipikirkan, apa yang dialami oleh para pendengarnya. Untuk itu, Yesus berkata kepada mereka, jangan khawatir. Nah, saudara, menarik sekali Injil Matius mengungkapkan pengajaran Yesus jangan khawatir ini bagi para pendengar dengan menggunakan dua kata kerja. Jangan khawatir engkau. Kata kerja yang pertama muncul di ayat 26, yaitu pandanglah burung-burung di langit. Kata kerja yang muncul yang kedua, jangan khawatir, perhatikanlah bunga bakung. Saudara, dua kata kerja ini adalah dua kata kerja yang berbeda, berasal dari kata yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Dua kata kerja ini memiliki arti, yaitu memikirkan. Jadi ketika Yesus sedang mengajarkan kepada mereka jangan khawatir, Yesus sedang mengajak para pendengarnya untuk mereka memikirkan apa yang mereka lihat. Ya, Yesus memberikan contoh untuk melihat alam ciptaannya, alam sekitarnya. Ketika mereka sedang menghadapi kekhawatiran, Yesus mengajak sekali lagi mereka untuk memikirkan, melihat alam sekitarnya. Saudara, jangan khawatir. Kata khawatir ini dari kata merinate, atau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata merinate dari kata merina, di mana merina ini dekat pengertiannya dengan perasaan takut. Takut seperti apa, saudara? Takut akan masa depan, takut akan kecukupan kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Itulah merina. Sehingga saudara, ketika Yesus melihat segala masalah, apa yang dikhawatirkan oleh seluruh pendengarnya, Yesus mengajak mereka untuk melihat alam sekitarnya. Contoh yang pertama yang Yesus lakukan, jangan khawatir, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun burung-burung itu diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Saudara, saya sangat suka sekali pendekatan atau bahasa yang digunakan oleh Matius. Ketika Matius mengajak para pendengar untuk melihat, ketika engkau khawatir, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapa. Penggunaan kata Bapa ingin menunjukkan satu relasi yang dalam. Penggunaan kata Bapa ingin menunjukkan bahwa Dia itu tahu yang terbaik. Dia itu tahu bagaimana memelihara. Dia itu tahu segala kebutuhan anak-anaknya. Contoh yang kedua, Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh. Saudara, bunga bakung adalah bunga yang tumbuh di tebing, yang terkadang tidak menjadi perhatian untuk dilihat. Terkadang bunga bakung itu tidak terlalu diperhatikan. Tetapi saudara, dalam bagian ini saudara, dikatakan
bunga bakung itu. Mari kita lihat di dalam ayat 28. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, kalau kita perhatikan bunga bakung ini, saudara, dia ini dikatakan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bisa dikatakan bahwa bunga bakung ini mungkin adalah sejenis bunga liar, saudara. Dia yang ketika dipotong, dicabut, dia akan tumbuh lagi. Saudara, di halaman rumah saya itu ada sejenis bunga yang tumbuh, ya. Dan bunga ini ketika dia tumbuh, saudara, saya biasa mencabut dan membuangnya. Satu kali, saudara, istri saya itu dia melihat ya bunga ini. Kemudian dia berkata, "Ih, bunga ini cantik, bunga ini bagus, bunga ini dicari-cari." Saya berkata, "Ah, ini bunga liar." Dia bilang, "Enggak, ini bunga bagus, ini bunga cantik." "Kamu tahu dari mana?" Dia bilang, "Itu di jalan-jalan banyak ini bunga-bunga ini dijual dengan harga mahal." Saya bilang, "Enggak, ini cuma bunga liar. Ini kamu cabut, besok tumbuh lagi." Nah, saudara, gambaran bunga bakung itu mungkin seperti itu. Bunga yang tumbuh begitu saja, dicabut, dibuang, tidak diperhatikan oleh manusia. Tetapi dikatakan di dalam bagian ini, saudara, bunga yang tidak terlalu diperhatikan oleh manusia, bunga yang disebut bunga liar itu, ternyata bunga ini lebih indah dari kemegahan Salomo, dari pakaian yang digunakan oleh Salomo. Saya baca sekali lagi. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, Yesus ketika memberikan sebuah penggambaran, contoh untuk melihat akan alam sekitar, Yesus ingin mengajarkan kepada para pendengarnya untuk melihat bagaimana pemeliharaan Allah kepada semua ciptaannya. Yesus memberikan gambaran bahwa burung-burung itu ada di dalam pemeliharaan Allah. Bunga bakung itu pun bertumbuh, dia ada dalam keindahannya, bahkan melebihi keindahan dari kemegahan Salomo, pakaian Salomo, itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan terus berdaulat di dalam providensia. Kalau alam ciptaannya Allah yang terus memelihara dan menjaganya, Tuhan katakan, terlebih lagi engkau. Saudara, kenapa kita lebih dari ciptaan itu? Saudara, kalau kita mengingat akan peristiwa penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dan isinya, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Dikatakan di dalam bagian Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itulah yang berbeda. Inilah providensia Allah, pemeliharaan Tuhan kepada alam ciptaannya. Maka Allah juga terus memelihara kepada manusia. Dan terlebih lagi, ketika kita memahami akan konteks dari Injil Matius, maka Injil Matius ini ditulis dan diberikan kepada penerima dari Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara, ketika
Injil ini diberitakan. Jangan khawatir, pemeliharaan Tuhan itu ada. Maka Yesus ingin menegaskan dan memberikan pengajaran kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang terus sama, yang menyertai umatnya. Kalau alam ciptaannya Dia pelihara, manusia pun Dia pelihara, maka mereka sebagai umat pilihan Allah terus memelihara mereka. Saudara, bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia itu begitu nyata dan dapat disaksikan. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, begitu banyak bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan memelihara hambanya, anaknya, Bapak Abraham keluar dari tempatnya, tempat tinggalnya, menuju ke suatu tempat yang berbeda. Tapi Allah yang terus memelihara anaknya, Allah yang memelihara umatnya. Ketika mereka ada di Mesir, Tuhan menuntun mereka keluar menuju tanah perjanjian. Bahkan ketika mereka dalam pembuangan, Allah yang terus memelihara umatnya. Allah yang terus memperhatikan umatnya. Sampai kepada Yesus Kristus yang datang. Dan seterusnya, Allah yang terus memelihara umatnya tidak pernah berhenti. Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, diberikan kepada kita. Dia yang memelihara hidup kita. Saudara, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya masih mengingat sekali di benak pikiran saya, kurang lebih 11 tahun silam, saudara. Saudara, pada waktu itu saya sedang berada di Bandung, sedang melakukan pembimbingan di sana. Saudara, saya ingat sekali dan ini tidak akan pernah saya lupakan. Ketika awal-awal, minggu-minggu awal, bulan-bulan pertama saya ada di Bandung, saudara. Saya itu mengalami satu kesulitan yang amat berat. Kesulitan saya dari segi keuangan. Saya dibatasi banyak hal, saudara, karena saya sedang dibimbing. Maka saya dibatasi semuanya. Termasuk keuangan saya dibatasi. Dan pada waktu itu, saudara, ketika saya terima apa yang saya harus cukupkan selama kehidupan saya sebulan, saudara, benar-benar ketika saya hitung, ini nggak cukup, saudara. Saudara, saking terbatasnya hidup saya, saudara, saya sampai nggak tahu saya ini masih bisa makan nggak besoknya. Saudara, saking terbatasnya hidup saya, saudara, pada waktu itu, saudara. Saya kalau mau pergi ke gereja, saya itu harus jalan kaki. Kurang lebih 40 menit saya harus jalan kaki sampai ke tempat tujuan saya. Di gereja itu saya dibimbing, saya ikut persekutuan. Saudara, saking kurangnya saya, saudara, ketika ada persekutuan itu saya senang sekali, saudara. Kenapa saya senang? Karena kalau ada persekutuan, biasanya saya boleh makan kue di situ. Biasanya kalau ada persekutuan, di sana ada masak-masak, saudara ya. Ada ayam, ada ada makanan-makanan enak, bahkan ada aqua gelas, saudara. Saya biasanya kalau datang tuh, saking saya kehidupannya terbatas, saudara, saya makan dengan lahap, saya kenyang. Terus kalau pulang, saudara, saya biasa dikasih satu bungkusan, nih kamu bawa pulang. Nah, saudara, saya biasanya bilang ke mereka, saya boleh tambah aqua gelasnya enggak? Ngapain, saudara? Karena saya tahu kalau saya kumpulin aqua gelas, saya nggak perlu beli minum, saya aman, bisa menghemat ini keuangan. Setelah kenyang, saudara, saya harus pulang, kurang lebih jalan lagi sekitar 40-an menit, saudara, sampai di tempat saya tinggal. Saudara, hari demi hari saya lewati dengan berbagai macam kesulitan dan kekurangan. Mungkin banyak yang belum tahu ceritanya.
Tapi itu yang saya alami. Tapi saudara, ketika saya mengingat akan peristiwa itu, saudara, saya boleh lewatin peristiwa itu sampai hari ini, saudara. Saya percaya saya boleh lewat semua kesusahan. Itu semua hanya karena bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu hanya bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Untuk itu yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu memperhatikan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, yang berikutnya, ketika kita menghadapi kekhawatiran di dalam kehidupan kita, maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan kita menghadapi kekhawatiran, maka yang perlu kita lakukan menghadapi kekhawatiran berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hanya itu yang perlu kita lakukan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31, Yesus katakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari-cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, di dalam bagian ini diberikan ada satu kekontrasan yang muncul di sini, saudara. Kalau kita mencari makan, kita hidup hanya mencari minum, kita hidup hanya mencari apa yang harus kita pakai, maka semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup hanya mencari makan, hidup untuk makan, kepuasan makan menjadi standar hidup kita, apa yang kita punya itu menjadi standar yang kita mau cari, maka saudara, hal itu adalah cara atau kehidupan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga saudara, ketika Yesus berkata, ketika engkau khawatir akan makanan, kehidupanmu, masa depanmu, yang perlu engkau lakukan sebagai pengikut Kristus, yaitu engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya engkau hanya memfokuskan prioritas hidupmu hanya kepada Dia. Fokus hidup kita, pencarian kita hanya kepada kerajaan Allah. Kita mengutamakan, kita menggerakkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia, dan Dia menjadi Raja kita. Saudara, Kolose pasal 3 ayat 1-2, mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 1-2. Di dalam bagian ini, saudara, surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan,
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sampai ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kalau kamu sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, kamu adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, maka hidupmu harusnya carilah perkara-perkara yang di atas. Hidupmu hanya difokuskan kepada Dia. Difokuskan kepada Dia sebagai Raja. Sebagai Raja itu artinya Dia yang memimpin hidupmu. Bahkan saudara, Dia sebagai Raja yang empunya dan yang berhak atas hidup. Sehingga saudara, hidup kita bukan lagi khawatir akan segala kebutuhan hidup kita. Melainkan saudara, hidup kita hanya berjalan di dalam kasih anugerah apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara, apa kaitannya dengan kekhawatiran? Dengan seorang yang fokus kepada Allah. Saya ulang. Saudara, apa kaitannya? Kekhawatiran itu muncul ketika kita fokus hanya kepada Tuhan. Maka ketika kita mengalami kekurangan, kita tidak akan khawatir. Tapi kalau kita hanya fokus kepada makanan, hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, maka kita akan hanya fokus ke sana. Itulah yang membuat kita seringkali bisa khawatir. Itulah yang membuat seringkali kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, satu malam, saudara ya, saya itu pergi ke gereja. Saya pergi bersama anak saya. Saudara, saya pergi ke gereja karena saya membutuhkan signal Wi-Fi. Karena kebetulan pada waktu itu paket data saya sudah habis. Jadi saya butuh signal Wi-Fi, saya ke gereja bersama anak saya. Saya berdiri di parkiran gereja. Nah, saya di sana dapat signal. Tujuannya saudara, saya sedang mendownload beberapa film. Nah, film ini film YouTube untuk anak saya ya. Supaya hemat saya download saja. Saudara, ketika saya sedang download, anak saya di dalam senang-senang, di dalam mobil saya tinggalin, saudara ya. Senang-senang, dia ketawa lihat saya tambahin tangan, saya bilang tunggu ya. Saya download. Tak lama kemudian saudara, berselang beberapa waktu, anak saya itu saudara mulai rewel. Dia yang awalnya ketawa-ketawa di dalam, dia mulai rewel. Kemudian saya ke mobil, saya bilang tunggu ya. Saya pergi ke tempat spot Wi-Fi yang bisa dapat, saya tunggu di sana. Anak saya makin gak sabar saudara. Dia mulai rewel, dia mulai teriak nangis dalam mobil. Saya terpaksa keluar, masuk dalam mobil, saya peluk dia. Saya bilang, ya sini, tunggu ya, papa masih download ini film-filmnya Cio. Anak saya, ya. Ketika saya berkata, papa masih download, anak saya diam-diam. Nggak lama kemudian, saudara, karena banyak yang saya download, anak saya makin nggak betah, saudara. Dia mulai goyang-goyang, gelisah-gelisah, dia teriak, dia mau turun, saudara. Saya bilang, sabar nak, sabar. Oh masih download, jangan turun, kamu nggak pakai sendal. Dia paksa, saudara. Akhirnya saya nggak tahan, saya taruh dia di bawah. Kemudian saya bilang, jangan kemana-mana, jangan lari kemana-mana, kamu nggak pakai sendal. Saya lihat hasil download masih lama, saudara.
Anak saya lari ke sana tidak jauh, saya bilang, jangan jauh-jauh, balik sini. Kemudian anak saya balik arah saya, kemudian dia tertawa dan dia bilang, saudara ya. Kemudian dia lari lagi ke sana, kemudian dia balik lagi menuju arah saya dan dia berkata, saya baru sadar, anak saya ini mau ajak saya bermain. Nah, saudara, kemudian dia lari lagi ke sana, dia balik, saya juga ikut-ikut. Saudara ya. Saudara, ketika saya melakukannya lagi, saya sadar, waduh, ini kan gereja, pas di parkiran itu ada CCTV, saudara ya. Ini kalau ada majelis ya, yang sedang nonton atau hamba Tuhan yang lain lagi lihat CCTV mungkin kaget. Ngapain begitu ya? Saya sama anak saya, di depan gereja begitu. Saudara, tetapi ketika saya sedang menikmati kelucuan anak saya itu, saudara, anak saya pergi lagi, dia berbalik, kemudian dia keliling di parkiran, saya panggil, dia datang ke saya, dia buka tangannya, dia ketawa-ketawa lihat saya, dia mau kagetin mungkin saya lagi. Tiba-tiba, saudara, saya nggak tahu kenapa, hati saya itu tiba-tiba jadi sedih. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu anak saya berlari kok tiba-tiba saya jadi gelisah. Perasaan saya kok tiba-tiba berubah dari yang senang kok tiba-tiba jadi takut. Ketika anak saya berlari, tiba-tiba seakan-akan sudah saya melihat, seandainya dia besar nanti, apakah saya akan mampu untuk mencukupkan segala kebutuhannya? Saudara, ketika dia berlari ke arah saya, saudara, hati saya begitu sedih. Saya berpikir, kalau di sini mungkin saat ini kehidupannya masih cukup. Tapi apakah ke depan kehidupan akan cukup? Tiba-tiba saudara, saya khawatir. Ketika melihat tertawa anak saya, tiba-tiba saya khawatir. Di dalam benak saya terbesit pikiran, saya ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan ingin saya terus di sini, ya terus di sini. Tapi kalau Tuhan ingin memakai saya di tempat yang lain, yang berbeda dari tempat ini, di tempat di mana tidak senyaman mungkin seperti yang ada di Manado. Kalau Tuhan ingin pakai saya di tempat di mana kehidupannya jauh berbeda dari yang di Manado, tiba-tiba saya berpikir bagaimana menghadapi kehidupan selanjutnya bersama dengan anak saya. Tapi anak saya tetap aja ketawa. Dia lihat saya, dia putar, lari, saya panggil Cio, jangan jauh-jauh. Kemudian dia datang ke saya, dia pegang tangan saya, dia bawa saya, kemudian saya bawa dia untuk dia mau keliling-keliling. Saya bilang, hati-hati ya jalannya, kamu nggak pakai sendal. Saya mau peluk, dia nggak mau. Hati-hati jalan ya. Dia jalan. Sudah, tetapi disitulah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ketika saya sedang tiba-tiba terbawa dalam pikiran seperti itu, tiba-tiba saya itu melihat dia yang pegang saya sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum, bahkan dia sedikit bilang, hore, hore. Sudah-sudah, saya seperti dibawa Tuhan untuk melihat apa yang membuat anakmu itu senang sekalipun nggak pakai sendal. Itu malam hari agak sedikit bernyamuk ketika berada di luar. Tapi anak saya kok tetap senang. Kok kayaknya dia nggak gelisah, kok kayaknya dia nggak takut. Sedikit pun dia nggak takut. Apa yang membuat dia tidak khawatir? Dia tidak khawatir karena dia memfokuskan pandangannya hanya kepada papanya. Dia tahu hanya cukup ada papanya di sana, maka dia akan aman. Hanya cukup ada papanya di sana yang memegang dia, yang bersama dengan dia. Dia tahu papanya akan mampu melindungi dan menjaga dia, mencukupkan segala kebutuhannya.
Saudara, walaupun kenyataannya saya adalah manusia yang terbatas, saya tidak akan mampu bisa menjaga dia dengan begitu maksimal. Tentu ada keterbatasan. Tetapi dia bisa percaya dan tersenyum, bahagia, berjalan bersama saya. Maka saudara, saya dibawa untuk melihat. Itulah yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan, menghadapi kekhawatiran, maka yang perlu kita lakukan mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Hidup hanya mau fokus kepada Dia, semuanya diserahin kepada Tuhan, semuanya hanya berserah kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Ayat 27, mari kita lihat, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Kita tidak perlu khawatir, karena khawatir tidak akan merubah apa-apa. Kita hanya perlu bersandar dan berpegang pada Allah. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, kita hanya cukup memikirkan hari ini. Dan hari ini ada begitu banyak anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Setiap hari ada anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita. Untuk itu saudara, kita diajar hari ini hanya memikirkan hari ini. Artinya, hari ini bagaimana kita menemukan, melihat keindahan. Ketika kita berfokus kepada Allah, kita akan melihat anugerah Allah yang menguatkan. Sehingga fokus kita tidak lagi kepada dunia, melainkan fokus hidup kita hanya kepada Allah. Untuk itu saudara, bagi engkau yang saat ini sedang khawatir dengan berbagai hal, mari kita memperhatikan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini engkau masih bertahan, engkau masih ada, sekalipun berkekurangan, tapi itu adalah pemeliharaan Tuhan. Fokuslah hidup hanya kepadanya. Jalanilah semua hanya dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kekhawatiran yang ada kita tanggalkan, dan kita kembali arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah setiap kita, saudara, menjalani hari-hari kita, masa depan kita dengan iman kepada Tuhan. Dan marilah kita menikmati anugerah hari demi hari yang Tuhan nyatakan kepada kita. Percayalah, Allah yang terus akan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
taruhlah segala khawatirmu kepada Dia. Fokuslah kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan engkau. Dia Allah yang terus memperhatikan dan memelihara hidup. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, akan firman-Mu yang kembali menyadarkan kami dan mengingatkan kami untuk menaruh hidup kami hanya kepada Engkau. Karena kami percaya dan kami mampu melihat akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan kuatkan jemaat-Mu. Tuhan kuatkan para hamba-hamba Tuhan. Tuhan kuatkan para majelis, setiap gereja-gereja Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi yang membuat kami bisa khawatir, tapi kembali arahkanlah hati kami hanya terfokus kepada Tuhan, sehingga kami tidak melewatkan akan anugerah-anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan hari lepas hari. Arahkan hati kami, pandangan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Lawat setiap umat, kuatkan setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan untuk memberikan persembahan kita bisa menyerahkannya ke unit kita masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian, Ku Memilih Yesus. Singers akan menyanyikan baitnya dan refnya kita nyanyikan bersama-sama. Melebihi
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Secara khusus pada hari ini, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu sungguh mendapatkan satu kekuatan baru di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kami menyadari bahwa seringkali ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terlebih khusus di masa pandemi ini, begitu banyak hal yang kami khawatirkan tentang kehidupan kami. Manakala kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, baik secara ekonomi maupun persoalan-persoalan yang lain yang terjadi dalam keluarga kami banyak kali jatuh di dalam dosa kekhawatiran. Oleh karena kami melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan juga boleh menjadi pengalaman hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami memohon sekali lagi anugerah-Mu. Kiranya setiap kami hamba-hamba-Mu, baik kami yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado maupun gereja-gereja Tuhan, Gereja Kalam Kudus yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Gereja Kalam Kudus yang berada di luar negeri, di mana saja Tuhan telah menempatkan gereja kami. Kiranya kami boleh berdiri sebagai hamba-hamba yang selalu menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Dan dari sana kami boleh melihat kuasa kasih Tuhan sekali lagi dinyatakan bagi kami, yang akhirnya dapat mengobarkan semangat umat-umat Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka yang begitu sulit. Hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang saat ini telah membuka pintu gereja mereka. Tuhan tolong supaya di dalam setiap ibadah yang dilaksanakan, sungguh umat-umat Tuhan kembali dikobarkan semangat mereka untuk tekun mengikut Tuhan, belajar dari firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga gereja-gereja yang sampai pada hari ini masih melaksanakan ibadah secara online. Pintu gereja belum dibuka. Tuhan tolong supaya kami tidak diliputi dengan kekhawatiran yang berlebihan, yang akhirnya membawa kami dibelunggu dengan ketakutan. Tolong ya Tuhan, dalam persiapan kami untuk membuka kembali gereja secara onsite, biarlah anugerah Tuhan semakin dinyatakan bagi kami, sehingga segala persiapan kami boleh berlangsung dengan baik. Dan segera setiap umat-umat Tuhan kembali bergairah untuk datang kepada Tuhan, beribadah, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan dengan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan yang akan menganugerahkan kekuatan, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mereka beroleh kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini merasa kehilangan oleh keluarga mereka telah pergi. Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati kembali dianugerahkan bagi mereka. Mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini juga kami berdoa menyerahkan untuk umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang bersuka cita, dan karena Tuhan telah memberkati mereka. Ada yang ketambahan usia,
ada yang ditambahkan anggota keluarga. Di sepanjang bulan ini, ada begitu banyak hal yang sudah mereka alami. Bukan saja persoalan-persoalan mereka diselesaikan, tetapi juga iman Quran yang mereka semakin diteguhkan. Kiranya setiap umat-umat Tuhan sungguh bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan iman mereka untuk terus bersaksi, sehingga melalui kesaksian hidup mereka banyak orang boleh terberkati. Banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga menyerahkan untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan menganugerahkan hikmat kepada pemerintah, presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, pemerintah daerah. Kiranya ada hikmat daripada Tuhan untuk tetap dapat menjalankan peran mereka sebagai pemimpin yang dapat diteladani, yang dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Secara khusus untuk pelaksanaan pilkada di setiap daerah, Tuhan yang akan menolong supaya di dalam masa kampanye keamanan dan ketertiban tetap terjamin. Pada akhirnya kami boleh memilih dan dapat menentukan sikap kami yang sungguh-sungguh berdasarkan atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang terus mendoakan dan berperan serta di dalam masyarakat Indonesia. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap hati kami yang sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya hati kami sungguh-sungguh didasari oleh hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di seluruh gereja. Biarlah berkat Allah semakin dicurahkan, sukacita damai sejahtera menguasai kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus yang selalu kami tinggikan dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala pujian, hormat kepada Tuhan. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah kita di akhir dari ibadah kita. Untuk itu, tetaplah selalu memperhatikan pemeliharaan Tuhan. Fokuskanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Janganlah khawatir, percayalah kepada-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.